Semoga Ustadz senantiasa dalam limpahan Allah lindungan, amin. Ustadz, ada seorang nasabah koperasi wanita simpan pinjam mengatakan koperasi ini masih termasuk riba karena ada jasa. Jasa tersebut merupakan hasil kesepakatan, tapi setiap tahun sisa hasil disebut bagi-bagi riba. Sejuta, tumpuk. Siapa yang mau pinjam silakan pinjam. Pinjam 10 juta, bayar 12 juta. Riba. Jangan makan riba. 5 ancaman uang makan riba. Yang riba 5 ancaman. 1. Yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal bas. Bangkit dari kubur macam orang kerasukan setan. Pernah menengok orang kesambet, kata orang Jawa. Pernah menengok orang kesapu. Nah, begitulah dia bangkit dari kubur. Makan riba. Wah, angkung jodoh itu. 2. Orang yang makan riba, lidahnya makan riba, berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah. Doa kau tak dikabulkan Allah karena lidah makan riba. 3. Dimakan riba, masuk darahnya ke jantung, jantung menyembur naik ke utak, utak jahat. Nasiyatin kadzibatin khati'ah, ubun-ubun kotor hitam gara-gara makan riba sampai darah daging. Ayyuma lahmin nabata min haramin, darah daging tumbuh dari riba, fannaru aulabi, tempatnya api neraka. Jamaah Masjid Darul Amal masuk ke surga. Apa boleh mana? Transit. Gara-gara makan riba, diobo-obo dulu baru masuk surga. Ini pengurus Masjid Darul Amal ya, masuk. Ini RW Masjid Darul Amal, masuk. Ini Babinsa Masjid Darul Amal, masuk. Pas yang paling belakangan Ustadz Somad. Ini jamaah Masjidil Amal, bukan, tapi pernah sekali ceramah, masuk. Bergabungkan diri sama orang baik-baik. Jangan makan riba. Yang terakhir, yang kelima, orang makan riba, berangkat haji pakai duit riba. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wa la sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur karena berangkat pakai duit riba. Heran saya Pak Ustaz, dulu sebelum berangkat hajinya pakai celana pendek, sudah balik haji ini tak celana sama sekali. Tak ada perubahan, bukan makin baik, makin error gara-gara pakai. Sirna bi'aunillah minhajuna taqwa. Operasi agar tidak menjadi riba, maka harus diterapkan syariat Islam. Jika ada anggota yang menitipkan uang di koperasi tersebut, kemudian bagaimana agar uang itu dikembalikan dengan nilai yang lebih tanpa masuk wilayah riba dan haram, maka jawabnya adalah anggota menyerahkan uangnya untuk diputar dari pihak koperasi sebagai sebuah lembaga yang memutar uang tersebut untuk menjalankan bisnis yang memang sudah disepakati di koperasi tersebut. Baru setelah itu keluar hasilnya, dibagi dari hasilnya tersebut antara pengelola sang koperasi, antara sang pemilik modal. Baginya bukan persenan dari modal, tidak. Misalnya memang kalau sudah ada perjanjian, tinggal berapa persen misalnya. Kalau 40% sang penanam modal, 60 pengelola, ya nanti dari keuntungannya itu dibagi 40% untuk pemilik modal, 60 adalah pengelola. Bukan setiap 1 juta nanti dapat tambahan 100.000 per bulan, nggak boleh itu. Jadi caranya adalah membagi hasil. Jadi bukan persen daripada modalnya, tapi bagi hasil semuanya. Setelah hasil dilihat, nanti baru sesuai dengan kesepakatan kalau itu yang mengerjakan adalah orang lain atau perusahaan. Tapi jika ternyata uang yang diserahkan tersebut dikelola oleh seseorang, maksudnya bukan pihak koperasi misalnya, jadi ada misalnya begini,
Anda mau menanam modal, tidak ke koperasi, orang berorang. Bisa jadi begitu, orang berorang, kita ngumpulin uang, saya 1 juta, Anda 1 juta, 10 deh, agak gede dikit, 10 juta, 10 juta. Kemudian setelah itu lihat, berarti kan 20 juta. Kemudian setelah itu diputar uang ini, yang mutar terserah, yang mutar boleh saya, boleh orang yang kedua, atau boleh orang lain. Setelah uang itu diputar, maka hasilnya adalah, karena modal saya 50%, Anda 50%, maka dari keuntungan dibagi 50% dari keuntungan untuk saya, 50% dari keuntungan untuk Anda. Jadi diambil dari keuntungan. Tapi kalau ditangani lembaga, nanti yang menghitung lembaga adalah pelaksananya. Jadi antara lembaga dengan penanam modal ini tergantung kesepakatan seperti apa, itu baru syar'i. Yang nggak benar adalah pokoknya saya nitipkan duit 10 juta, setiap bulan dapat 10%, tapi duitnya tetap 10 juta, dapatnya 10%, maka yang kita dapat itu namanya riba. Hati-hati, kalau sudah riba haram, urusannya dengan Allah. Ngajak perang kepada Allah, ngajak perang kok kepada Allah, ngajak perang sama orang yang lebih kuat saja itu namanya bunuh diri. Kalau ngajak perang kepada Allah, nantang mau masuk neraka. Pak Ustadz, mana yang benar? Baik, antum bisa lihat, kalau sistemnya dibenarkan oleh agama, halal. Kalau tidak dibenarkan, ya haram hukumnya. Karena pinjam meminjam pun diatur dalam agama. Nabi aja pernah minjam, pernah minjam Nabi, bahkan sama orang Yahudi. Dan ketika ditagih, kasarnya luar biasa, kan? Ya sampai Umar marah, kata Nabi, biarkan aja, itu hak dia untuk menagih, berikan bagiannya. Di pinjam meminjam ada, utang piutang ada, ayatnya ada di Quran. Surah kedua dari ayat 280 sampai 282, posisi paling kanan sebelah bawah sampai kiri, atas sampai dengan bawah ada. Jadi kalau hukumnya diatur oleh agama sesuai dengan itu, maka dibenarkan. Tapi kalau di dalamnya ada hukum-hukum yang melanggar agama seperti riba, kan tidak diperkenankan, nggak boleh hukumnya. Bahkan ada ayat turun di situ, Quran surah kedua ayat 275 sampai 279. Untuk memberi hukum pada kasus-kasus yang terkait dengan koperasi lokal, harus tahu mekanismenya bagaimana, harus tahu bunganya berapa. Jika itu lembaga, institusi, kemudian juga tidak mencekik, tapi justru menolong, itu bunga, bukan riba. Tapi ya saya mohon maaf, saya tidak nyebut nama, tapi biasanya lembaga-lembaga perkreditan yang dikampanyekan, yang dipromosikan secara besar-besaran, biasanya ada mencekiknya. Kalau mencekik riba, jadi tengeri riba itu ya bukan lembaga tapi perorangan, menghilangkan tahun orang kecil tidak merasa terbantu, orang yang membutuhkan justru tidak merasa terbantu karena ya tidak ada aspek tolong menolongnya. Kemudian mencekik, memeras, mengeksploitasi, tidak peduli, pokoknya duwe utang semene kudu nyaur ngene, itu riba. Kalau tidak kalau berupa lembaga bukan perorangan, kemudian justru ada aspek menolongnya, ada tambahan tapi tidak mencekik, bisa dimengerti dan bisa terpikul oleh yang utang, itu namanya bunga. Dan itu bukan riba. Ini sudah berulang kali saya jelaskan, berulang kali sudah di sini aja entah berapa kali. Yang jelas riba itu pasti haram, bunga diperselisihkan. Kalau ingin baca detailnya silakan baca disertasi saya, judulnya Tradisi Intelektual NU. Silakan beli bukunya. Jadi gitu Mas, jadi koperasi itu tidak selalu riba, tapi maaf ya, umumnya gadai dan koperasi potensi ribanya lebih besar dibanding bank. Lembaga perkreditan, lihat-lihat biasanya yang kredit tanpa jaminan, pokoknya lebih eksklusif begitu, biasanya riba. Jadi riba itu tergantung efeknya juga bukan perorangan. Kalau perorangan riba,
apapun yang terjadi kalau perorangan riba, karena pasti akan mengganggu relasional hubungan antar sesama tetangga atau sama manusia atau apalagi sama muslim gitu mas ya. Jadi soal koperasi, apalagi kemudian ada koperasi simpan pinjam kan gitu kayaknya, itu yang susah juga. Tapi di pesantren hampir semua pesantren ada. Lalu saya dimintai fatwa, gimana Ustaz? Pokoknya gini, bunganya harus kira-kira setingkat dengan fluktuasi inflasi, dengan inflasi. Kalau bunganya setingkat inflasi, tambahannya setingkat inflasi, maka itu bunga. Tapi kalau melebihi inflasi, maka itu riba. Gitu aja gampangnya gitu.